Jamaah sidang solat maghrib sembari menunggu solat Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita senantiasa kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah menjadikan kita sebagai manusia umat di akhir zaman, diberikan sebuah ibadah dan dijadikan ibadah tersebut sebagai salah satu rukun Islam, yakni ibadah solat yang senantiasa kita kerjakan sehari semalam 5 waktu. Salawat dan salam kepada baginda Rasul yang tidak mengenal pamrih, yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah susah, yang tidak pernah merasa payah untuk melaksanakan ibadah, khususnya melaksanakan solat sampai bengkak kakinya. Walaupun beliau dijamin surga, tetapi Nabi beribadah, berta'abbud dan solat kepada Allah, tidak mengenal ruang dan waktu demi memperhambakan diri kepada Sang Khalik. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik mereka untuk Islam, agama yang kita cintai, yang kita muliakan, para imam syekh, para pengurus masjid, jamaah sidang solat maghrib dan sembari menunggu solat Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Rabb, pada malam Sabtu kami berkumpul di bawah atap Masjid Jami' Kota Luxmawe. Kami hadiahkan waktu, kami berikan waktu, kami luangkan waktu untuk mengisi waktu kami pada malam ini dengan taklim. Maka kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu, jannatul ma'wa, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, urang syi'lun, adun ado yang luntuan pemuliah. Marilah kita renungi proses terjadinya penerimaan ibadah solat. Walaupun beberapa bulan yang mendatang nantinya akan dibahas secara terperinci bagaimana sejarah dan sirah Nabi menerima solat dalam kondisi Isra' Mi'raj. Namun malam ini yang menjadi substansi pembahasan kita, isi kajian kita adalah bagaimana menyikapi solat dan bagaimana solat itu bermakna di hadapannya Allah. Orang syi'lun, sebelum kita berbicara panjang lebar, marilah kita menganalisa bahawa ibadah solat ini merupakan rukun kedua dalam Islam. Setelah kita mengucapkan syahadat, Allah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan solat sehari semalam 5 waktu. Komplikasi, akumulasi solat-solat yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, oleh para anbiya sebelumnya, terhimpun khusus hanya kepada syariat Nabi Muhammad, yakni kita semua. Artinya semayang 5 boh wate urang syi'lun, tak buka sejarah, tak buka risalah, tak buka kitab-kitab, tidak ada yang diperuntukkan kepada nabi-nabi yang lain secara menyeluruh lengkap 5 boh wate kecuali kepada Nabi Muhammad yang diberikan kepada kita sebagai hambanya. Yang selanjutnya, ibadah solat ini adalah ibadah yang seyogyanya, yang sepantasnya, yang seharusnya ipetenang hati urang-urang yang sujud. Artinya solat ini adalah ibadah untuk menghilangkan masalah dalam kehidupan. Tetapi banyak orang yang solat kadangkala bukan hilang masalah, tapi bertambah masalah dalam kehidupan. Itulah yang akan kita urai pada malam yang berbahagia ini. Cerita yang pernah lentuan baca urang syi'lun, adun ado yang lentuan pemulia. Nabi Muhammad beranjak pergi Isra' Mi'raj untuk menerima ibadah solat. Beliau dirihlahkan, diangkat oleh Allah dari dunia sampai ke langit dunia, bahkan Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Yang perlu kita garis bawahi, kondisi Nabi sebelum Isra' Mi'raj, beliau berada dalam tahun Amul Khuzni. Apa itu Amul Khuzni ya Ustaz? Amul Khuzni adalah tahun di mana suka duka yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad.
Hana orang yang bayangkan seorang paman yang sangat cinta kepada ponakannya, seorang paman yang mampu berkata, wahai orang-orang yang na di kota Mekah, andai kata jangankan tubuh Muhammad itu disentuh oleh sayatan pedang, tetapi satu helai bulunya jatuh, maka siap tubuh longjit ke tanah gekun le Abu Talib. Demikian pungkasnya, tapi pada tahun tersebut Abu Talib pun meninggal dunia. Walaupun beliau tidak masuk dalam agama Islam, tapi dedikasi kontribusi Abu Talib untuk membantu Rasul memperjuangkan akidah Islam ini rasanya tidak mampu kita uraikan dengan kata-kata. Pada waktu itu Abu Talib pun meninggal dunia. Ada seorang istri yang bernama Khadijah, yang umurnya lebih tua daripada Nabi, tetapi kesetiaannya tidak ada tara, tidak ada bandingan. Nabi pernah hidup di dua etapa. Beliau pernah setia, tidak pernah mendua, tidak pernah memadukan Khadijah sampai Khadijah itu meninggal dunia. Bagaimana kuatnya perjuangan Khadijah terhadap Nabi Muhammad. Watepun geterimang wahyu oleh Nabi, getren dari Gua Hira, getren gepegah ba Khadijah, ya istri lun berempok dengan sidra makhluknya Allah. Siapa itu? Gepegah di Khadijah itu namus yang pernah diceritakan oleh pendeta yang saya jumpai. Kalau demikian, saya ini sebagai Rasul, watega pegah le Nabi Muhammad, beliau sebagai Rasul yang sudah diwahyukan oleh Allah. Yang membenarkan yang pertama itulah Khadijah, istri tercinta. Gecok selibut gepelimbut Nabi, le gepelimbut Nabi gebedah geminta penawa, gejaga Nabi luar biasa, tenang Nabi dibuatnya. Bahkan Khadijah pernah berkata, andai kata dalam perjalanan engkau membawa ajaran Islam, watenya kondisi Khadijah hanali harta, kabeh gesumbangsih untuk agama Allah. Andai kata engkau berangkat untuk membawa ajaran Islam, terdapat sebuah sungai yang tidak ada jembatannya, maka siap tubuhku wahai Muhammad, engkau jadikan sebagai jembatan. Tugasku adalah untuk membantumu membawa risalah Allah. Laginya kehidupan Khadijah terhadap Nabi Muhammad, Khadijah pun meninggal dunia. Maka sangat wajar kalau ada orang yang sangat dicintai, orang yang sangat disayangi, tiba-tiba keduanya meninggal dunia. Gada dua buk ranting tempat Nabi nemenemat. Artinya pada tahun itulah disebut dengan tahun Amul Khuzni. Gejau Taif, di Taif pun beliau dihusir dan dilempari dengan pokok korma. Tapi yang paling uniknya, Allah mengisra' mi'ratkan Nabi dengan gejuk ibadah sembahyang. Kalau kita korelasikan antara sejarah Amul Khuzni dengan perintah ibadah solah, apa? Orang yang sakit ulai, orang yang terbeban udip, orang yang tengah kecewa, orang yang tengah pilu, orang yang tengah merasa duka, hadir solat menjadi solusi dalam kehidupannya. Nabi Muhammad nejuk oleh li Allah Ta'ala untuk nepeubat hati gopnyan yang tengah gundah, yang tengah Amul Khuzni, yang tengah menderita, hilang orang-orang tercinta. Bagaimana dihadirkan ibadah solat untuk menjadi penyembuh luka hatinya. Artinya apa? Solat ini penentu seseorang akan menjadi orang yang sehat batinnya, sehat akalnya, sehat fisiknya. Namun nuronyo orang siklun yang getanya tume di lapangan, le kejadian orang sembahyang tapi tak ubahji lagi orang yang gerak-gerik tanpa ada manfaat dalam kehidupannya. Le orang yang sujud tapi le sujud le nyan langsung gekeun kegop. Le orang yang ruku, le ruku wow kanto kerja korupsi jalan. Le orang yang ibadah dalam masjid, sabu-sabu dia menjadi bandarnya. Artinya apa? Ini perlu dipertanyakan. Kenapa solat yang kami kerjakan, kenapa solat yang kami rukuk di dalamnya, kenapa solat yang kami sujud di dalamnya tidak berbekas dalam kehidupan kami? Sembahyang kedroi, kamu udip lagi droi. Allah juga menegaskan dalam sebuah firman-Nya surah Al-Ankabut yang sudah kami bacakan tadinya. Bagaimana pesan Allah? Aqimis salat, dirikan salat. Innas salata, sesungguhnya salat tanha, mencegah anil fahsya'i wal munkar, mencegah kemaksiatan, kekejian dan kemungkaran.
Tapi ramai urut gedanya Bahlung, drone gedanya Bandung, masyarakat-masyarakat yang ada di sekeliling kita makin gencar melakukan ibadah, tapi maksiat tetap terus jalan tanpa henti. Ini yang perlu kita bedah. Padahal urang Syiklun menyetalop dalam Al-Quran. Pada muro yang kau likut nalung lob Fathur Rahman versi Android. Long tulis kalimat as-salatu. Merempuk lebih kurang 60 lebih kalimat as-salatu diucapkan oleh Allah, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan tidak jarang solat itu ada yang kadang-kala disandingkan dengan kalimat sabar, sebagaimana yang kita bacakan tadi, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Terhadap tadbirnya Luqmanul Hakim, perintah pada urutan kedua dan ketiga, perintah Luqmanul Hakim, ajaran Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah aqimis shalah. Artinya solat ini sebagai legalitas bagi seseorang muslim. Dikatakan muslim saat kita memproklamir diri kita sebagai muslim, maka yang identik dalam pikiran gop urang Syiklun, nah itu mayang atau hana. Solat dengan muslim itu tidak bisa dipisahkan. Kalau berbicara muslim, yang terbayang dalam ulek urang aktivitas dalam kesehariannya adalah orang yang menunaikan ibadah solat. Rukun Islam yang kedua adalah solat. Yang sering katanya sebut, yang sering diucapkan dalam Al-Quran, yuqimus salah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah tadinya, Allah berpesan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran itu menjadi sebuah kitab yang tidak ada keraguannya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah melanjutkan, debo indikator takwa itu bagaimana? Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman, yang yakin terhadap sesuatu yang gaib. Yang selanjutnya Allah melanjutkan, wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan solat. Artinya solat ini menjadi indikator, solat ini menjadi barometer. Seseorang dikatakan takwa, maka harus melalui proses bahwa dia adalah orang yang mendirikan solat. Lantas timbul pertanyaan, mantengku pakon, urang sembahyang maksud tetap jalan, puhana betul firman Allah dalam surah Al-Ankabut. Bukan seperti itu hamba Allah. Tapi le katanya kadangkala yang tersebut yuqimunas salah, aqimis salah, iqamis salah, iqamatis salah, tetapi hana tak tahu bagai makna iqamis salah. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahawa qauluhu ta'ala wa yuqimunas salah ma'tufan, diatafkan iqamatis salah ada uha. Apa artinya? Iqamis salah, pedang sembahyang, tak tunaikan sembahyang. Dilanjutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bi arkaniha, dengan rukun-rukun sembahyang. Nah yang berpendapat 11 boh rukun, nah yang berpendapat 18 boh rukun, tapi sama, cuma cara menghitungnya yang berbeda. Artinya kalau solat yang ingin kita kerjakan menjadi solat yang mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran, perhatikan bi arkaniha, perhatikan rukun-rukunnya. Hana memada onan medang tengku wasunaniha, sunat-sunatnya solat. Apa itu? Salah satu dari sunatnya adalah khusyuk yang kita hadirkan. Wahayatiha, dan hayahnya solat. Fi akwatiha, tak sembahyang dalam watenya. Uronyo jet ke barometer ataupun jet ke pandangan getanyo, jet ke sabuh kesimpulan. Urang-urang le kata tepu le katanya bahawa gepubut sembahyang hana li ikhlas, ramai takalan kadang-kala di tempat katanya sembahyang itu pula pun hana jet le ke ibadah yang diprioritaskan. Nah nerempok kadang-kala anak miat yang tengah urang-urang muda, anak miat urang-urang dara, urang-urang tuha wate tengah hayya ala salah di masjid, geputa Honda kan ke masjid tapi gemita tempat lain untuk baik ke sembahyang berjamaah. Dari situ saja bisa kita lihat bahawa urgensitas untuk menunaikan ibadah solat, apalagi memunculkan rukun-rukun yang sempurna, syaratnya, hayahnya, sundahnya, jauh daripada hal tersebut, urang yang pedang sembahyang manteng kakurang dalam kehidupan gedanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir pula dijelaskan bahawa qala Ibnu Abbas yuqimus salah ay yuqimunas salah bi furudhiha.
Tak lengkapkan semua fardu solat dalam solat yang kita kerjakan. Nyan kali geplok le gure-gure kedanyo. Pada malam-malam tertentu di Masjid Jami' kajian fikih ada dijelaskan tentang bagaimana cara solat yang benar, bagaimana rukunnya. Itu yang perlu kita pelajari sehingga solat kita akan bernilai di sisinya Allah. Yang paling penting dalam sebuah statement yang luntume dalam tafsir Ibnu Katsir pun pegah nekun li Imam Ad-Dhahhak dari Ibni Abbas, iqamatis salah ay itmamir ruku'i, tak sempurna ruku' yang kita laksanakan, wasujudi, tak sempurna sujud yang kita lakukan, watilawati, tak sempurnakan rukun qauliyah yaitu Fatihah dan yang lainnya. Yang selanjutnya melanjutkan le Imam Ibnu Katsir, wal khusyuk harus hadir dalam kehidupan solat. Ramai katanya kadang-kala sembahyangnya hanjit kemanfaat hana bernilai pekan kerana khusyuk hana terhadirkan dalam sembahyang katanya. Kiban khusyuk dengku pernah wate zaman lun jak beut gekun le gure wate lun tanya. Ba almarhum Abun Armansyah di Nisam. Kiban kepega khusyuknya hai tengku metua. Lagi tanya ta pandu dro ateng belang. Kiban mupom tengku wate gateh karet uyup taek lelom supaya belangnya lewat. Maka tapak gedanyo bacut-bacut tak perhatikan sampai habis sembahyang. Begitu juga solat yang kita kerjakan, tengah tak sembahyang terbayang kedai sang katuk toki, tengah tak sembahyang sang tempat long mekat katuk pelanggan, tengah tak sembahyang kai kli ane, tengah tak sembahyang kai telefon le perumah. Artinya wate truk cobaan-cobaan itu cobalah kita pandu, hilangkan semuanya, bertetap dalam koridor sembahyang sampai bih salam urung siklun. Itu baru dinamakan dengan khusyuk. Dalam pendapat Imam Al-Ghazali kitab Ihya Ulumuddin, beliau sangat memprioritaskan khusyuk. Hana sah sembahyang, han sempurna sembahyang si dro-dro urang menyehana terapkan sifat khusyuk, sikap khusyuk, salah sabuh upaya untuk khusyuk dalam sembahyang yang dilaksanakan. Dalam mazhab gedanyo, dalam pemahaman ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, nekun khusyuknya adalah sebuah aktivitas yang sunat dalam solat dan itu sangat diutamakan. Bernilai dan tidaknya sembahyang sidro-dro urang tergantung pada khusyuknya. Maka uronyo marilah dalam durasi waktu yang sangat singkatnya, ulun tuan mengajak, marilah kita perhatikan dari diri masing-masing. Hana perle kalian urang samping wi dan uneng. Cikalan dari malamnya sampai ke depannya. Adakah solat-solat yang kita kerjakan menjadi solat yang bernilai di sisinya Allah? Ataukah tanya sembahyang karena ya dengan atasan? Di sebuah instansi, di sebuah perkantoran, di sebuah tempat pekerjaan, dibuat sebuah maklumat, hana diterima kerja apabila hana melaksanakan solat berjamaah dan akan langsung dipecat, di PHK kalau meninggalkan solat. Atas dasar tersebutlah getanya udah sembahyang urang siklun, maka solat yang demikian pun tidak akan bernilai di sisinya Allah. Namun menyagetanya baru tamerno-merno, baru tanuk hijrah, maka tidak apa-apa. Yang penting adalah peningkatan dalam aspek solat yang kita kerjakan. Maka wajar Allah nekun, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang akan mampu jipejo tidadra urang dari fahsya. Pemakna fahsya dalam kalimat, dalam tafsir, beberapa tafsir yang kami baca, al-fahsya'u adalah kekejian yang serupa dengan pekerjaan syaitan. But keji yang tanya lakukan yang sama lagi but syaitan, yang kenyan fahsya. Sedangkan kemungkarat didefinisikan adalah semua aktivitas yang keluar dari koridor syariat Islam. Itulah yang disebut dengan kemungkarat. Dua buah hal tersebut harus kita jauhi dan solatlah yang menjadi solusinya. Mudah untuk tabayanglah mudib contoh mandang. Wate oro Senin tampo oro Sabtu bahkan na yang tampo oro Jumat tanya sering terempok dengan polisi. Polisi yang bekerja saat pagi memakai rompi warna hijau, tugasnya di Satlantas. Mereka akan mampu menertibkan kendaraan yang lewat tidak lengkap atributnya. Nah kendaraan hana spion. Nah kendaraan kadangkala pakai BL yang lagi kepegat lebang Fakhrizal Nora. Apabila orang-orang yang polisi yang sehat akan menegur. Ada kadangkala Honda yang hana tutup iponten. Nah Honda, nah motor-motor yang hana lengkap atribut, hana gemesim akan mampu dicegah. Tapi syarat polisinya udip.
Polisinya muda, polisinya na mata hana buta, polisinya masih jeli. Tapi coba bayangkan, uronyo polisi tidur. Hantam pernah tak kalian polisi tidur? Budoh ya radhiago. Maka ibadah yang tidur, taubahnya seperti polisi yang tidur. Baik ni bayangkan ibadah getanyo yang lagi polisi tidur. Cina bayangkan manteng polisi tidur ibadah irazia urang. Artinya apa? Ibadah kita akan mampu mencegah kemaksiatan, mampu mencegah kenderaan-kenderaan kita yang tidak lengkap atributnya apabila ibadah kita sehat, ibadah kita hidup, ibadah kita punya ruh, ibadah kita masih punya mata, masih punya batin, ada kekusukan di dalamnya. Itulah ibadah-ibadah yang akan mampu menciptakan pribadi yang menjauhkan fahsya wal munkar. Maka yang merempok polisi tidur sama lagi sembahyang yang cuma sekedar gugur rutinitas dalam kehidupan. Belum sembahyang menyoreng ban kawin. Yang menyai ke mak tuan hanam toh pegah. Mengitaka lepah. Sembahyang gop kadang-kala subuh 2 rakaat igapnya karena saking ban leh mekawin 4 rakaat sembahyang subuh. Olehnya sembahyang lain ike mak tuan lehu mak jak tak jemaah sembahyang lehu Allahu Akbar baca Fatihah raya-raya. Meri ibadah karena mak tuan. Ibadah yang seperti itu, solat yang kita kerjakan tidak akan mampu mewujudkan seorang tanha anil fahsya wal munkar. Maka uronyo marilah. Bahkan Allah nekun dalam sebuah firman-Nya surah yang dibaca oleh dengkui membunuh pu, nyan surah yang paling sedih tengok terbayangkan. Ada orang-orang yang melaksanakan solat tapi tempatnya di neraka. Apa bunyi surahnya? Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Nerakanya wagejo oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang sembahyang. Baik tapi yo hinan mentong sembahyang yang kiban, yang lalai terhadap solatnya. Wate tengah ke sembahyang tengah ke bilin peng. Wate tengah ke sembahyang tengah ke fikir kepada tahta. Wate tengah sembahyang tengah fikir kepada harta. Orang-orang yang seperti itulah akan disediakan oleh Allah sebuah neraka untuknya. Fawailul lil musallin. Kiban tu katanya yang sembahyang kadang-kala yang hanatom pernah tak sembahyang, bahkan nak tak sembahyang kadang-kala cuma sekedar gugur rutinitas dalam kehidupan. Ulun tuan tertarik dengan cerita Sayyidina Ali. Bahkan Rabi'ah Al-Adawiyah juga tertarik sejarah beliau. Pernah nesujud Rabi'ah Al-Adawiyah tanpa dalam sabuh riwayat, sampai bengkak matanya, bahkan na yang pegah tebit lanuh dumnan trip untuk nesujud. Watai ni bedah tanyang liper-perti urung-urung yang lain pakon hana tingat ke sujud yang lung laksanakan karena saking rindunya merempuk dengan Allah Ta'ala. Tanyo laksanakan solat, jangan jadikan solat itu sebagai beban. Menyeka hadir watai yang merempuk ketenangan, itulah yang sudah nampak solat-solat yang bernilai di sisinya Allah. Watai tak sembahyang, watai sabuh masa jiu dengan katelat wate yang gelisah, itu tanda-tanda bahawa solat kita sudah hampir menjadi solat yang bernilai di sisinya Allah. Maka uronyo marilah kita perbaiki. Menyohana moh bagaimana rukun, syarat, sunat terhadap solat yang kita kerjakan. Putawa dengan alim ulama. Jak pa majlis ta'lim. Lebih-lebih lom di masjid jami'nya punuh gure-gure ke semua berat. Be alpa katanya masabak wate pun. Untuk datumanyang bagaimana kelengkapan solat itu. Semoga sehingga solat kita bernilai di sisinya Allah. Imam Sayyidina Ali untuk fadilatul a'mal, untuk kelebihan beribadah, cerita ini boleh diceritakan kepada orang lain untuk meningkatkan kualitas ibadah, semangat untuk beribadah. Kiban keceritakan, Imam Sayyidina Ali pernah tercop dengan panah kenang baba betih ke. Watai kenang panah baba betih, hana urang yang jet tarik karena Imam Sayyidina Ali urang yang yang tegar luar biasa. Watai kena tarik gemo, watai kena tarik gesura, watai kena tarik melirih kesakitan Imam Sayyidina Ali sampai hana orang yang mampu pubat. Tapi watai terus watai sembahyang, beliau nebuda ibadah kepada Allah dalam kondisi pusur panah masih ada di kakinya, di betisnya. Watai yang tengah ibadah gebedah tabib, doktor orang-orang yang mampu pubat, getari pusur panah, anak panah yang nak betih Sayyidina Ali, hana mutikrek kalimat yang tebiat. Lehnya getanyang li para sahabat, ya Ali karamallahu wajha, pakon ledrawan, kenapa engkau tadinya
Sebelum engkau melaksanakan solat, engkau melirih kesakitan saat kami cabut panah itu dari betismu. Tetapi saat engkau menghadap Allah, engkau tidak terasa, seolah-olah engkau tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Hana terasa sakit, pakan hana tersura, hana takli, hana talirih kesakitan, wahai Sayyidina Ali. Pun jawab, watelun lun ibadah, seolah-olah yang dalam dunianya hanya lun ngan Allah Subhanahu wa taala. Imam Sayyidina Ali saat beliau ucapkan takbir, semua isi dunia ini hilang. Yang ada dalam kehidupan beliau hanya beliaulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tengku beratat laginya, minimal kita akan mengikuti jejaknya. Sembayang-sembayang yang katanya apa buat, sembayang-sembayang yang laginya urang syiklun, insya-Allah akan mampu menciptakan pribadi yang mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Uronyo, poin yang penting yang terakhir adalah jangankan bercerita terhadap solat yang bernilai di sisinya Allah. Solat itu pula di tempat kitanya ka kronis, kajet ke hal yang biasa, bahkan hanali diindahkan oleh orang-orang yang berkatipikan Islam itu sendiri. Tengku bena pegah yang kangkon. Cobalah kita bangun buat survei. Tabudoh tadbir daripada masjidnya. Cita kalian sudut-sudut kota-kota kita, baik ke desa, baik dimanapun kita berada, mulai dari kota Luksmawe, di Aceh, di Indonesia pada umumnya, padum nala urung-urung yang berKTP-kan Islam, tidak mengindahkan hayya 'alas salah. Urung-urung yang berKTP-kan Islam, berbalik kiblatnya, meninggalkan imam, tidak mau menunaikan ibadah solat. Wate tanya yang tengku, pakan hana sembayang, oma ilwulung kuto. Tengku pakon hanan semayang uma bajelun kuto lun meniaga buno sang hana pahli. Kajut sit hana kesemayang baawai wate tak perhatikan sampotro wate asa lehu terabaikan sibuk ngan mita rezeki. Padahal Allah kepujut sidra manusia dan jin keputujuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hana diciptakan katanya oleh Allah Taala jin manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahnya. Sembah manusia menyembah Allah, salah satunya adalah dengan cara sembahyang yang kita laksanakan. Maka mari tawo rumah na kadang-kala yang manteng sebon, manteng kubah wate sembahyang, buta tijuk pugo urang syiklun. Na karayu kadang-kala ka kuliah, suka gasa. Yo tanya untuk tak pugo, bermate je tanya itak le anak punya tengah tak perintahkan ibadah solat. Bahkan dalam saking utamanya perintah solat, dalam sebuah kajian dalam kitab Fathul Mu'in menjelaskan bahawa orang-orang yang meninggalkan solat dan sudah ditaubatkan tidak mau taubat dan ingkar terhadap keberadaan solat itu wajib, maka halia darah pemana jid takuh dumnan penting sembahyang yang kita laksanakan. Tanya mandum ya agam yang naik masjidnya, baik coba-coba majaro linto anu tu untuk tapu nikah punya tembahyang hana, artinya jud ke wali nikah wali pasik menyertanya hana tak tembahyang. Baik coba-coba jud ke saksi, apabila ibadah solat tidak kita kerjakan, maka solat penentu segala-galanya. Solat yang kita laksanakan menjadi penentu segalanya dalam kehidupan kita. Wate tanu wabah Allah yang gehisap pun juga ibadah sembahyang. Dan ibadah sembahyang adalah ibadah yang hana wasilah, yang hana wasitah, yang hana perantara, hana melalui malaikat Jibril. Allah perintahkan ibadah sembahyang secara langsung kepada Nabi Muhammad. Artinya Allah Nabi pesan kepada kitanya bahawa ibadah sembahyang nyolah ibadah yang paling penting terhadap kehidupan orang. Tapi saking pentingnya ibadah solat, uronyo survei yang membuktikan maksiat terbesar di tempat kita dan umumnya di Indonesia adalah tarkis solah, orang-orang yang meninggalkan solat. Cita bodoh tatanya yang babak urung na tinggal sembayang liron lam siuro semalam limang boh wate. Selama udip na yang hanan sembayang sang rap jarung tarempo urung-urung yang na di luar masjidnya. Tak melaki urung-urung yang dalam masjidnya beristiqamah. Urung-urung yang di luar masjid kadang-kala na bengoh tan seput. Sembayang-sembayang yang gebuh nan le urung Aceh jamun sembayang pucuk rambut na bengoh tan seput. Maka sembahyang yang laginya tidak akan mampu menciptakan pribadi. Urung-urung yang hana sembahyang, urung-urung yang hana terapkan sembahyang dalam kehidupan, maka hanalah sah bagaimana sempurnanya dia menjadi seorang muslim.
Yang perlu pertanyakan. Rukun yang rukun kiban. Atau yang penting. Yang pertama mengucapkan 2 kalimah syahadah. Yang kedua sembahyang si malam 5 wate. Maka wate sembahyang hana artinya kita tidak menjalankan sebuah rukun yang sudah diperintahkan oleh Allah, yakni rukun Islam. Semoga makin trip dia kitanya udah didik anak tu. Yang pertama perno sembahyang, meu masjid. Walaupun terus masjid di pelung-pelung bahmnai gede, dengan biasa dia melihat orang-orang solat, akan terbiasa pula untuk melakukan ibadah kepada Allah. Hana perle pegah ne umum baru letun ne bacaan solat menau, solat diperintahkan oleh Allah Taala. Baiklah perno yang ji berikan kebiasaan terhadap kehidupannya. Wate karaya ubud tak pernah sembahyang, wate karaya kabale tayu kubah sembahyang, hai tim kubah li. Itu tergantung dari pribadi kita. Maka dalam sebuah pendidikan Luqmanul Hakim menjelaskan bahawa yang pertama pernah kepada anak baik persekutu Allah Taala, baik persyarikat, baik syirik, baik murtad. Yang kedua putra berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya pedang sembahyang, prioritaskan kepada anak-anak tanya yang manteng ubud. Karena Luqmanul Hakim mau perintah kepada anak, anak nyan manteng ubud, gerhoi dengan kalimat ya bunayya aqimis shalah wanha 'anil munkar. Pedang sembahyang dan tinggalkan segala kemungkarat dalam kehidupan. Maka uronyo tacok kesimpulan dari paparan kita urang Syilun, karena wate yang membatasi kita, insyaallah di pertemuan yang lain kali kita akan membahas lebih panjang lebar. Yang pertama, sembahyang nyan jud ke indikator sidada urang bertakwa. Sebagaimana yang dijelaskan bab permulaan surah Al-Baqarah. Yang selanjutnya sembahyang itu adalah ibadah yang sangat utama yang gejuk oleh Allah Ta'ala hana perantara kepada Nabi Muhammad. Dan sembahyangnya pula lah yang limang boh wate hanya pada syariat Nabi Muhammad. Saking istimewanya katanya. Yang selanjutnya, tapubutlah ibadah sembahyang ngan ate. Tapubutlah ibadah sembahyang ibadah-ibadah yang akan memicu naruh. Bagaimana untuk memunculkan ruh ibadah? Hadirkan kekhusyukan dalam ibadah yang kita laksanakan. Semoga ibadah sembahyang kitanya akan jadi ibadah yang mampu mencegah kita dari kemaksiatan dan kemungkaran. Mungkinnya saja yang dapat ulun tuan sampaikan. Di akhir paparan singkat ulun tuan merupakan pimpinan Dayah An-Nahlah. Dayah An-Nahlah jino tengah gebangun tengah perluasan lahan perle kepada infak wakaf. Maka urang-urang yang bersedia untuk wakaf tanah dengan lebar dengan jumlah ji simeter 150 tanah di belang pulau jut nomor 4 dengan Pak Nasir, insyaallah akan kamu belau tanah dengan peng wakaf urang drona. Insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.